Imam Ghazali mengatakan, nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak. Tapi sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jika dirasa tausiah-tausiah ini bermanfaat, maka sebarkanlah. Semoga kita menyebar kebaikan bersama-sama. Mari kita jemput Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ini lucu, Ustaz. Orang suka berteriak-teriak nih. Sabar, sabar, jangan nafsu. Padahal sabar dan nafsu itu dua hal yang berbeda, Ustaz. Ya, Masya Allah. Dua hal yang berbeda, tapi dari kutipan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, dua hal yang berbeda ini saling berkaitan. Imam Ghazali mengatakan, nafsu itu bisa membuat seorang raja menjadi budak, diperbudak oleh nafsunya. Sedangkan sabar, kata Imam Ghazali, bisa membuat seorang budak menjadi raja. Oke? Imam Ghazali dalam kitabnya beliau Minhajul Abidin, beliau mengatakan bahwa godaan bagi manusia itu ada 4. 3 dari luar, 1 dari dalam. Oke? Yang 3 dari luar itu menurut Imam Ghazali godaan-godaan, cobaan-cobaan bagi kita manusia itu, yang pertama adalah godaan akan dunia. Yang kedua adalah godaan dari setan. Yang ketiga, godaan dari makhluk lainnya selain setan. Dan godaan yang keempat yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu godaan nafsu. Nah, dari 4 godaan ini yang paling berat sebetulnya adalah yang nomor 4, yaitu godaan nafsu. Sudah akan godaan-godaan dari luar itu, kalau kita mengutip dalam kitab-kitab tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, godaan setan itu seperti tisu, nggak ada apa-apanya lah kira-kira. Karena sebetulnya setan hanya membisikkan kepada kita agar menuruti hawa nafsu kita. Ini kita udah nafsu. Itu sebabnya Imam Asy'arani dalam kitabnya Minahus Saniyah itu memberikan pemahaman kepada kita bagaimana membedakan antara godaan yang muncul dari setan dan godaan yang muncul dari nafsu. Nah, ini bisa dibedain. Dalam kitab tersebut, Minahus Saniyah itu sebutkan, kalau dia dari nafsu kita, itu contohnya adalah ketika kita disakiti orang, kita ingin balas orang tersebut. Nah, itu. Balasnya cuma mau ke orang tersebut, yaitu orang yang pernah menzalimi kita. Nah, itu namanya bisikan atau godaan nafsu. Sedangkan godaan dari setan adalah kita ingin yang penting nyakitin orang lain aja dah. Benar gak? Kita disakitin oleh seseorang. Lalu kita balasnya nggak mesti ke orang itu, ke orang yang lain juga nggak apa-apa. Nah, yang penting bagi setan kita buat dosa. Yang penting bagi setan kita buat maksiat. Nah, ini perbedaan antara godaan yang datang dari nafsu kita sendiri dan godaan yang datang dari setan. Kalau dari nafsu kita sendiri, kita dizolimin orang, kita pengen balas sesuai dengan apa yang kita disakiti itu kepada orang tersebut saja. Dan sebatas kezoliman orang tersebut saja itu. Jangan melebihi apa yang kezoliman ditimpakan pada diri kita. Itu dorongan nafsu. Sedangkan dorongan setan, kita didomplengi oleh setan tuh, hawa nafsu itu, sehingga kita membalasnya lebih daripada apa yang orang tersebut zolim kepada kita. Bahkan dorongan setan juga, itu kita mau melakukan balas kepada orang lain. Karena kita pernah disakiti kayak gitu, maka kita mau nyakitin orang lain. Bukan aja orang yang itu, tapi orang yang lain juga kita pengen sakitin karena kita pernah disakitin orang seperti itu. Ini adanya dalam kitab Minahus Saniyah yang ditulis oleh Imam Asy'arani tadi. Nah, sehingga kita mulai bisa membedakan sekarang antara godaan yang muncul dari nafsu kita dan godaan muncul dari setan. Itu sebabnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini karena kita udah bisa membedakan mana dorongan atau godaan yang muncul dari nafsu kita sendiri, dalam diri kita sendiri,
dan apa-apa yang godaan datang dari luar diri kita sendiri, setan misalnya, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan kita satu cara dalam mengendalikan nafsu kita sendiri. Karena ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencontohkan, biarkanlah syahwatmu itu, biarkanlah birahimu itu, biarkanlah nafsu itu. Karena emang kita nggak bisa memisahkan diri kita dari nafsu itu, benar ya? Biarkanlah syahwatmu itu. Yang penting engkau tidak berzina. Oke? Ketika engkau mampu menghindarkan dirimu dari perbuatan zina, padahal syahwat di dalam dirimu itu, nafsumu itu mendorong engkau untuk melakukan maksiat tersebut, dan engkau mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, maka engkau telah mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Ini emang nggak bisa dihilangin, nafsu itu emang begitu, nafsu itu emang ada dari diri kita, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Udah biarin aja dan nafsu itu, yang penting kita nggak melakukan maksiat. Nah itu sama kayak kita puasa, nafsunya kan nggak hilang. Tetap aja kalau kita puasa itu nafsu mau makan iya, birah iya benar, nafsunya nggak hilang. Tapi kita tahan diri kita tidak mengikuti nafsu kita itu. Nah, kalau kita berhasil menahan, tidak mengikuti nafsu kita itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, yaitu pahala untuk menghindarkan diri dari berbuat maksiat. Nah, ini Allah senang sama kita yang model begini nih. Itu sebabnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, itu sebabnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, engkau tidak akan pernah mendapatkan apa yang engkau inginkan sebelum engkau bersabar atas apa-apa hal yang tidak engkau inginkan. Nah, ini nafsu kita memang begitu. Tapi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, udah sabar aja dah dari dorongan nafsu tersebut. Karena engkau tidak akan pernah mendapatkan apa yang engkau inginkan sebelum engkau dapat bersabar atas apa-apa yang tidak engkau inginkan. Nah, ini kemudian kalau ditarik nanti ke urusan rezeki. Nah, jangan pilih-pilih rezeki besar apa kecil gitu dah. Udah sabar aja lah, dapat kecil, sabar. Nanti ini akan membuka pada pintu-pintu rezeki yang lebih besar. Begitu juga dalam ikhtiar kita mencari jodoh, sabar aja. Jalanin hidup, nanti Allah akan memberikan, dengan kesabaran kita itu, Allah akan menolong diri kita untuk melepaskan diri, menjauhkan diri dari maksiat-maksiat. Dan karena kita mampu melaksanakan, menjauhkan diri dari maksiat-maksiat itu, nanti Allah akan berikan nikmat yang lebih besar lagi, yaitu nikmat berupa sesuatu yang kita inginkan karena kesabaran kita dalam menjalani hidup yang tidak kita inginkan tersebut. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Itu sebabnya Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Adabud Dunya wad Din mengatakan sabar itu ada 6 macamnya. Beliau ini menjelaskan hadis Rasulullah SAW bahwa sabar itu ada 3. Ini beliau jabarkan lebih lanjut lagi menjadi 6 jenis kesabaran. Yang pertama, kata Imam Al-Mawardi, sabar ketika kita melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi diri dari larangan-larangannya Allah. Ini sabar yang pertama tadi. Ini hampir mirip dengan apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi. Sabar dalam melaksanakan, dalam ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat-maksiatnya. Yang kedua, kata Imam Al-Mawardi, sabar dalam menghadapi tuntutan zaman. Bayar SPP anak, bayar kontrakan rumah, atas anak yang bandel, semua dah itu. Sabar atas kehidupan, dinamika kehidupan yang kita lewati. Nah, ini sabar atas tuntutan zaman. Mau kita kayak apa juga, ya hidup yang begitu dah. Segala macam muncul hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita maunya kan yang enak-enak doang, ya. Tapi ya begitulah hidup, benar gak? Yang ketiga, kata Imam Al-Mawardi, kita sabar atas hilangnya keberuntungan yang udah di depan mata. Ini, misalnya kita usaha, ini udah di depan mata lah, bakal dapat nih duit, dapat rezeki, tahu-tahu hilang. Kalau dalam Al-Quran disebutkan,
itu kebun yang besok udah siap panen. Tahu-tahu besok ketika kita bangun, kebunnya udah hancur, luluh lantah, bener gak? Nah ini juga kita harus sabar atas apa-apa yang udah di depan mata. Seakan-akan udah bakal dapet lah rezeki kita ini. Tahu-tahu hilang rezeki yang udah di depan mata tersebut. Yang keempat, kata Imam Al-Mawardi, yang keempat adalah sabar atas kemalangan yang dikhawatirkan akan terjadi. Nah ini. Biasanya dalam hidup ini kita khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Dan kemudian setan masuk, yuwaswisu fi sudurin nas, membesar-besarkan ketakutan kita atas apa-apa yang belum tentu menimpa kita. Nah ini juga menurut Imam Al-Mawardi, kita harus bersabar atas kemalangan yang belum tentu terjadi, tapi kita sudah khawatir atas kemalangan itu akan menimpa diri kita, apalagi ditambah sama setan yang membesar-besarkan kekhawatiran tersebut. Yang kelima, menurut Imam Al-Mawardi, sabar dalam menunggu datangnya rezeki. Sabar dalam menunggu datangnya nikmat. Nah, ini kita udah nunggu-nunggu kapan nih? Ya Allah, kapan? Bagaimana ini? Ini udah tanggal segini, bentar lagi tanggal 25, bayar-bayaran, tapi belum ada juga rezeki yang kelihatan. Sabar. Yang kelima, kita sabar dalam menunggu datangnya rezeki, datangnya kenikmatan. Kenapa ini suruh kesulitan hidup terus-terusan gak hilang-hilang? Gimana kapan ini dapat lega dikit hidup? Benar gak? Ini kita juga harus sabar menurut Imam Al-Mawardi. Dan yang keenam terakhir menurut Imam Al-Mawardi, sabar dalam menghadapi musibah yang terjadi. Ini yang keenam. Imam Al-Mawardi mengatakan sabar dalam menghadapi musibah yang terjadi. Kalau yang nomor 4 tadi atau nomor 3 itu kita sabar atas kekhawatiran kita akan musibah yang akan menimpa kita tapi belum terjadi. Nah, kalau yang nomor 6 ini musibahnya udah nimpa kita. Nah, kita sabar karena kita yakin apa? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa diri kita kecuali dengan izinnya Allah. Gitu, Wit. Baik Ustadz, ada berbagai macam cara orang untuk bersabar kan. Sabar, tenang, menenangkan diri dengan berzikir. Ada juga yang mengatur pernapasan. Ada juga yang meditasi, Ustadz. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana menurut agama kita, Ustadz? Baik. Meditasi, mengatur napas, ilmu pernapasan itu baik semuanya. Lakukan saja itu karena meditasi, mengatur napas dan sebagainya itu adalah levelnya level nafsu. Oke. Kita lakukan itu semua, itu akan membuat kita secara emosi dapat mengendalikan emosi kita, sehingga yang tadinya berdegup kencang dengan tenang kita bisa lebih tenang, hidup segala macam. Levelnya level nafsu, level jiwa, level nafsu lah kalau bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang terjemahannya beda-beda. Tapi nggak cukup meditasi atau pernapasan aja. Kita harus naik ke level berikutnya, yaitu di level ruh. Nah, sabar ini adanya di level ruh. Nah, dengan sabar kita meyakini bahwa ini semua datangnya dari Allah. Dengan sabar kita meyakini bahwa pertolongan Allah sangat dekat. Dengan sabar kita memahami bahwa Allah akan segera memberikan pertolongannya pada kita pada saat yang tepat dalam bentuk yang tepat ini. Jadi meditasi, pernapasan bagus itu supaya secara fisik badan kita ini bisa lebih tenang, denyut jantung menjadi normal, kemudian nafas tidak menggebu-gebu sebagainya, bagus sekali itu. Tapi itu belum cukup, kita harus naik juga selain di level nafsu tadi. Kita naik ke level ruh, di mana di level ruh inilah terletak sabar tersebut. Gitu, Fit. Masya Allah. Jadi sebenarnya ruh kita yang lebih penting untuk ikhlas dan sabar ya, Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.